Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Ramdhani dengan NIM 2208060059, kelas Farmasi B semester 3. Yang keempat, uji regresi linear ganda. Baik, sekarang kita akan langsung ke tutorial uji regresi linear ganda menggunakan aplikasi SPSS. Sebagai latihan, kita melakukan analisis penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan berat badan bayi. Jadi ini adalah data yang sudah di-entry dan ini akan dilakukan sebagai contoh data penelitian. Langkah pertama adalah pemodelan seleksi bivariat. Bivariat uji korelasi. Klik Analyze, lalu sorot ke Correlate, sorot dan klik bivariat. Muncul di layar menu bivariat correlation. Pada kotak variabel, isikan semua variabel numerik, baik untuk variabel independen, age atau umur ibu, lalu LWT, lalu PTL, lalu FTP, dan yang dependen BBT, berat badan bayi. Klik, lalu klik OK. Hasil analisis bivariat dengan korelasi didapatkan nilai p-value untuk variabel umur P sama dengan 219, berat badan P 0,010, frekuensi A sama dengan 0,426, frekuensi prematur P sama dengan 0,34. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa variabel umur, berat badan, dan frekuensi prematur mempunyai p-value kurang dari 0,25. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut dapat lanjut masuk ke pemodelan multivariat. Sedangkan untuk variabel frekuensi ANS mempunyai p-value lebih dari 25, sehingga tidak bisa masuk ke multivariat. Namun demikian, oleh karena itu, secara substansi frekuensi ANS merupakan faktor yang sangat penting mempengaruhi berat badan bayi. Selanjutnya, bivariat uji tim melakukan analisis bivariat untuk variabel independen berjenis kategorik merokok dan riwayat hipertensi. Yang pertama, merokok. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Comparison Means, lalu pilih Independent Sample T-Test. Pada layar tampak kotak yang di dalamnya ada kotak tes variabel dan grouping variabel. Kotak tes variabel tempat memasukkan variabel numeriknya, sedangkan grouping variabel untuk memasukkan variabel kategorik. Ingat, jangan sampai terbalik. Klik berat badan bayi dan masukkan ke kotak tes variabel. Dan klik variabel smoke dan masukkan ke kotak grouping variabel. Klik define group, kemudian di layar Anda diminta mengisi kode variabel smoke dan ke dalam kedua kotak. Pada contoh ini kita tahu bahwa 0 untuk tidak merokok dan kode 1 untuk yang merokok. Jadi ketiklah 0 dan pada grup 1 dan 1 pada grup 2. Klik continue, klik OK. Hasil analisis hubungan merokok dengan berat badan bayi adalah menghasilkan p-value 0,009. Dengan demikian, p-value yang dihasilkan kurang dari 0,25, maka variabel merokok dapat dilanjutkan ke multivariat. Yang kedua, riwayat hipertensi. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Comparison Means, lalu pilih Independent Sample T-Test.
Terus pada layar tampak kotak yang di dalamnya ada tes variabel dan grouping variabel. Kotak tes variabel tempat memasukkan variabel numeriknya, sedangkan kotak grouping variabel untuk memasukkan kategori. Ingat jangan sampai terbalik. Klik BWT dan masukkan ke kotak tes variabel. Kemudian klik variabel HT dan masukkan ke kotak grouping variabel. Variabel yang sebelumnya dikeluarkan dahulu, baru HT dimasukkan. Pada klik define group, kemudian taruh 0 pada grup 1 dan 1 pada grup 2. Klik continue dan klik OK. Inilah hasilnya output dari riwayat hipertensi. Dari hasil analisis bivariat uji T tanda antara variabel riwayat adanya hipertensi dengan berat badan bayi didapatkan p-value 0,45, berarti p-value-nya kurang dari 0,25, sehingga variabel riwayat adanya hipertensi dapat lanjut ke analisis multivariat. Dengan demikian selesailah sudah seleksi semua variabel. Langkah kedua, pemodelan multivariat. Setelah tahap bivariat selesai, tahap berikutnya melakukan analisis multivariat secara bersama-sama. Variabel yang valid dalam model multivariat adalah variabel yang mempunyai p-value kurang dari 0,5. Bila dalam model multivariat dijumpai variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, maka variabel tersebut harus dikeluarkan dalam model. Adapun proses selengkapnya sebagai berikut. Klik Analyze, sorot Regression, sorot dan klik Linear, lalu muncul menu regresi linear. Pada kotak dependen isikan variabel dependen. Dalam hal ini berarti BWT, dan kotak independen isikan variabel independennya. Dalam hal ini H, LWT, smoke, HT, PTL, dan yang terakhir adalah FTV. Pada kotak metode, pilih Enter. Abaikan yang lainnya. Lalu klik OK, dan hasilnya dari kotak model summary didapatkan nilai I-square sebesar 0,116, artinya keenam variabel independen dapat menjelaskan variabel berat bayi sebesar 11,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dari hasil uji statistik, lihat kotak ANOVA didapatkan p-value 0,001, berarti persamaan garis regresi secara keseluruhan sudah signifikan. Namun demikian, prinsip pemodelan harus yang sederhana variabelnya, sehingga masing-masing variabel independen perlu dicek nilai p-value-nya. Variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05 dikeluarkan dari model. Ternyata dari 6 variabel independen, lihat di kolom SIG di kotak coefficient ada 3 variabel yang p-value-nya lebih dari 0,5. Yang pertama ada umur atau age, P-nya sama dengan 0,476, riwayat prematur, history prematur, P sama dengan 0,150, dan frekuensi ANS, P sama dengan 0,954.